Nah, bagaimana sih cara terapi mengontrol kolesterol? Nah, ini ada 3 hal di sini yang akan kita bahas. Yang pertama berbekam, yang kedua adalah dengan terapi warna, tiga dengan terapi biji, yang keempat dengan nail terapi. Nah, saya akan bahas satu persatu lebih detail dan dengan contohnya ya. Itu. Nah, pertama untuk berbekam. Oke, ini luar biasanya Rasulullah berbekam dan ternyata dengan penelitian yang ada seperti itu, eh, hasil hasil pengeluaran darah dari berbekam itu ternyata banyak mengeluarkan kolesterol LDL seperti itu. Jadi mengeluarkan kolesterol dan LDL-nya. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan si HDL-nya. Jadi HDL tetap berada dalam tubuh, sedang LDL-nya yang keluar. LDL kan yang membentuk, yang memungkinkan terjadinya penumpukan dan timbunan tadi kolesterol dan lemak di dinding pembuluh darah. Nah, itu dengan berbekam kita bisa mengeluarkan itu. Sedangkan HDL itu tidak keluar pada darah hasil bekam. Ini menurut penelitian. Gitu. Kemudian titik bekam di mana aja? Nah, titik bekam di titik-titik sunnah Rasul. Seperti itu. Nah, ini titik-titiknya ada di samping ini, ada di katifine, ada di adain, ada di kahil, ada di leher, ada di bahu, ada di kahil itu di tengah-tengah di antara leher ya, seperti itu. Kemudian di tulang belik di sela tulang belikat, kemudian di alawarik ya, di apa namanya, ginjal seperti itu. Nah, ini titik-titik yang minimal harus dilakukan pembekaman setiap bulan sekali gitu. Nah, ini apabila sudah timbul gejala-gejala dari, bukan gejala ya, udah dicek bahwa kolesterol tinggi, maka berbekam adalah solusi yang paling cepat untuk menurunkan ini. Karena apa ya, di beberapa kali kita baksos itu kan kita cek lagi setelah kita lakukan pembekaman, maka tingkat kolesterol akan turun seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan coba dengan bagaimana sih kalau terapi warna gitu ya. Sumpah. Oke. Untuk terapi warna kita bisa menggunakan warna hijau ya. Oke. Nah, ini langkah-langkah seperti itu. Pertama adalah eh, saya coba itu dulu. Oke. Oke. Nah, ini yang pertama adalah oke, nah, di luas jari, eh, gunakan ring di area ruas ketiga jari telunjuk. Jadi ini di ruas pertama, ruas kedua, nah di ruas ketiga. Nah, ini kita lakukan ring seperti ini. Oke, berapa lama? 1 menit atau sampai jarinya berubah di ruas ketiga itu berubah menjadi warna kemerahan seperti itu. Nah, setelah itu kita gunakan warna hijau di mana di pojok kiri dan kanan ruas ketiga, berarti di sini dan di sini. Nah, oke, saya cek dulu, nanti takutnya nggak terlihat. Nah, ini ya. Oke, jadi eh, di pojok kanan dan di pojok kiri itu kita kasih titik seperti itu. Nah, sebenarnya organ apa di situ? Itu adalah organ lambung, dan di kiri itu organ lambung, di kanan itu organ hati. Tadi ingat bahwa organ hati yang mengontrol si
eh, kolesterol, dan dia juga yang mengeluarkan si kolesterol, sehingga pada saat kita aktivasi si eh, organ hati, harapannya adalah si kolesterol bisa kita keluarkan. Jadi organ hati kita aktifkan agar kolesterol bisa dikeluarkan dari tubuh yang itu, sehingga tidak berlebih di dalam tubuh. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya gunakan ini selama 1 minggu. Bila warnanya pudar, maka bisa diwarnai kembali. Misalnya kena wudhu gitu kan warnanya pudar, nah titikin lagi dengan warna hijau seperti itu. Oke, nah ini saya menggunakan yang khusus ya untuk terapi warna. Jadi apa namanya? eh, ini spidolnya tidak ada alkohol, tidak mengandung toluen, silen dan bahan-bahan berbahaya. Jadi apabila kita terapi anak, dia tertelan itu dia aman seperti itu. Oke. Nah, ini untuk apa namanya dengan warna, terapi warna. Nah, kalau udah 1 minggu bagaimana? Kalau udah 1 minggu kemudian dia kembali normal, bisa dihentikan. Tapi kalau misalnya apa masih belum normal, nah bisa diteruskan. Gitu. Nah, ini yang pertama dengan warna. Nah, yang kedua kita bisa bantu dengan biji, yaitu sama tadi caranya dengan ring terapi itu. Jadi ini biji ini, kalau warna kita bisa 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 gunakan pada saat ada cahaya ya, pagi, sore seperti itu. Tadi pada saat malam, pada saat tidur tidak ada cahaya, maka kita menggunakan biji kacang hijau, di mana sama titiknya di titik hati dan lambung seperti itu. Nah, ini saya contohkan bagaimana cara memasangnya. Oke, kayaknya kita menggunakan biji kacang hijau, itu terlihat ya. Nah, bagaimana cara memasangnya? Kita menggunakan plester atau mikropor boleh seperti itu. Kita tempel di mikropornya si biji kacang hijau tadi. Kita letakkannya seperti ini ya. Jadi, nah ini, yang putih-putihnya matanya itu berada di luar. Jadi ini nanti matanya akan nempel ke kulit kita seperti itu, ke titik-titik yang hijau tadi. Nah, ini di titik yang hijau tadi ini, maka kita tempelkan pas di atas titik hijaunya ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kelihatan ya, itu bijinya ini. Nah, itu bijinya yang satu, kemudian bijinya yang dua di sini. Nah, ini dia. Nah, begini cara untuk cara penempelan untuk biji. Seperti itu, oke. Nah, caranya tadi sama, kita pakai ring dulu, kemudian baru ditempelkan. Nah, gunakan pada saat sebelum tidur malam dan dilepas pada saat bangun pagi. Nah, lakukan ini selama 1 minggu seperti itu. Apabila sudah dites ternyata sudah turun, sudah sampai kondisi normal ya di bawah 200, maka bisa dihentikan. Tapi kalau misalnya masih, bisa dilanjutkan sampai minggu kedua, minggu ketiga seperti itu. Tapi hasilnya adalah pasti akan mengalami penurunan. Nah, ini harus dijalani sesuai dengan tadi ya, kita merubah pola hidup kita seperti itu. Jadi mindset kita rubah. Oke, titiknya. Oke, kemudian, nah ini nail terapi. Kita juga bisa menggunakan nail terapi. Bagaimana eh, apa yang dilakukan di nail terapi itu? Nah,
kita bisa menggunakan magnet spin namanya. Oke, saya kasih lihat lagi. Nah, ini magnet spin. Itu dia. Dia sebenarnya dua magnet ya, dua magnet. Yang pertama dua-duanya bentuknya lingkaran. Yang pertama itu ada warnanya, dia di tengah. Yang kedua adalah lingkaran yang udah ada di luarnya, gitu kan. Nah, yang tengah merah ini digunakan untuk penguatan organ, kemudian yang di belakangnya itu tidak ada merahnya, itu untuk pelemahan organ. Nah, yang kita lakukan adalah kita harus menguatkan si organ hati tadi, liver. Maka ditempel dengan warna merah ini, tadi ya saya. Nah, ini ada warna merahnya nih. Nah, warna merahnya ini nempel di kuku. Kuku mana? Kuku jari kelingking kaki kiri. Nah, itu kita lakukan penempelan itu selama 1 jam di pagi hari, 1 jam di malam hari. Nah, itu selama 1 minggu. Nah, insya Allah itu akan membuat si organ hati lebih aktif untuk mengeluarkan si kolesterol tadi. Sehingga dalam waktu seminggu insya Allah ada penurunan signifikan ya untuk si kolesterol tadi. Gitu. Nah, ini untuk nail terapinya. Oke. Nah, ini untuk herbalnya. Jadi herbal yang sangat optimal untuk menurunkan kolesterol. Jadi kan tadi kita tempel di kulit ya, di luar tubuh gitu kan. Nah, kita juga sinergikan dengan herbal-herbal alami, yaitu kita bisa menggunakan bawang putih, bisa juga menggunakan jahe ya, seperti itu. Bawang putih bisa langsung kita konsumsi atau kita mau campur dengan air atau di jus itu is oke, nggak apa-apa. Nah, ini herbalnya yang paling utama itu bawang putih dengan jahe. Nah, kalau misalnya ribet untuk bikin kayak gitu atau rasanya nggak enak, nah alhamdulillah nih dari Gracia sudah membuat satu formulasi Give Blood namanya. Itu adalah gabungan antara madu, kemudian juga ada habatus sauda di situ, dan ada tadi herbal-herbal campuran herbal-herbal yang gunanya untuk mengendalikan penyakit eh, pada sistem peredaran darah kardiovaskular ya. Itu dia termasuk jantung dan si pembuluh darah tadi. Sehingga dia akan menekan eh, kolesterolnya seperti itu. Oke. Nah, demikian tadi sharing kita mungkin kita lanjut dengan sesi tanya jawab ya agar lebih nanti apa yang tanya, apa pertanyaannya apa, insya Allah nanti kalau misalnya memang saya bisa bertanya, apa saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab. Kalau misalnya tidak, insya Allah nanti kita sharing sama-sama lah seperti itu. Oke, saya stop share. Nah, saya kembalikan kepada Mbak Hanif. Silakan Mbak Hanif. Ya, Mbak Hanif hilang. Oh, ini Baik, terima kasih Pak Dendi atas penjelasannya. Semoga kacamatanya kemana nih? ada Pak. Oh ya. Semoga materi kali ini bisa dipahami ya. Oke, kita selanjutnya buka sesi pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh tulis di kolom chat atau boleh hidupkan mikrofonnya. Boleh. Ya, silakan Pak Dar. Boleh. Assalamualaikum Pak Dendi. Waalaikumsalam Pak Dar. Pak mau nanya, kalau di buku ini Oke. untuk kolesterol itu di titik jantung dan di titik liver, Pak. Ya, betul. Ini pasti penulis saya Bapak juga kan? Iya, itu dia makanya. Iya, tolong Bapak jelasin Pak, beda. Yang kalau tadi kan lambung dengan liver. Kalau di sini kan jantung dan liver. Oke.
Gimana Pak? Oke. Nah, kalau untuk di buku yang pertama yang saya tulis itu saya berpegangannya pada sistem tubuhnya. Berarti itu di situ sistem kardiovaskular ya. Hmm. Jadi yang di situ adalah jantung, kemudian peredaran darah dan juga kenapa hati, karena dia yang tadi sudah dijelaskan ya, karena dia yang mensuplai dan membuat si lipoprotein tadi, LDL, HDL itu yang membuat adalah si hati. Nah, jadi di situ saya kuatkan hati dengan warna hijau, dan juga dengan warna hijau juga saya apa ya? Sifatnya kolesterol itu adalah pengumpulan ya, humidity. Makanya saya beri warna hijau di situ agar melemahkan faktor humidity-nya. Pada harapannya adalah dia tidak terbentuk kumpulan di dinding-dinding pembuluh darah. Itu dia. Makanya saya kasih warna hijau di jantung dan warna hijau di hatinya, seperti itu. Itu sih Pak Dar. Oh, kalau di lambung, kalau di sini buku ini beda lagi Pak ya. Nah, kalau di situ berarti metabolismenya yang saya tingkatkan juga di situ. Sini Jadi cuma liver aja ya. di situ liver aja ya, harusnya bisa ditambahkan itu untuk metabolismenya dengan di lambung. Titik Gitu. lambung ya. Iya, betul. Gitu, Pak. Oke, siap. Oke. Syukron, Pak. Jadi bisa dipakai semuanya, Pak. Itu dia. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya Pak Dar. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita bacain pertanyaan dari Mr. Jono. Apa bedanya kolesterol LDL dengan triglyceride? Triglyceride. Nah, Triglycerid, triglycerida, nah oke itulah. itu Oke. pokoknya ya. Oke. Nah, tadi perbedaan bentuknya mereka sama-sama lipoprotein ya. Jadi protein dia terbentuk dari protein yang digunakan untuk untuk mengkatalis si si lemak agar bisa terlarut dalam darah, seperti itu. Nah, untuk LDL dia diproduksi untuk membawa si kolesterol itu ke seluruh tubuh. Nah, sebetulnya lawannya itu adalah HDL yang dia mengembalikan kolesterol ke hati dan dibuang kalau berlebih. Itu dia. Nah, kalau perbedaan dengan trigliserida sebetulnya memang berbeda gitu loh. Karena apa? Trigliserida itu lebih ke cadangan lemak, cadangan tenaga ya, yang nantinya akan kita gunakan pada saat kita membutuhkan kalori, membutuhkan energi lagi. Tapi kita kekurangan asupan energi, seperti itu. Nah, itu mungkin perbedaannya yang paling mendasar gitu loh. Jadi memang berbeda jauh nih dari fungsi dan dari bentuknya, seperti itu, bentuk-bentuk ikatannya gitu. Itu sih mungkin. Oke, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Mr. Jono. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Syifa Ahmad Irsyadul. Mana? Lalu hilang. Tulang dan persendian sakit semua. Kalau digerakkan ini apakah kolesterol juga? Dibacanya berhentinya nanggung-nanggung amat. Oke, maaf ya, kita ulangi. Tulang dan persendian sakit semua. Kalau digerakkan. Ini apakah kolesterol juga? Penyebabnya apa, Pak? Oke. Jadi gini, maksudnya adalah tulang dan persendian itu terasa ngilu ya, terasa sakit ya, nyeri itu pada saat digerakkan. Nah, banyak hal sebenarnya. Kemarin kita sempat bahas itu di
apa namanya kemarin itu sakit lutut, kemudian sakit punggung itu kita bahas di minggu-minggu kemarin itu. Nah, jadi sebetulnya eh, kalau dari sistemnya itu berbeda karena sistemnya si kolesterol itu adalah ada di dalam pembuluh darah dan dia tidak seperti asam urat yang dia bisa menyangkut di persendian seperti itu sehingga pada saat digerakkan menyebabkan sakit seperti itu. Jadi kolesterol tidak bersifat seperti itu. Jadi bisa jadi langkah awalnya adalah harus dicek dulu ya apakah kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi gitu kan. Nah, dari situ baru kita bisa ambil treatment terapi mana yang paling cocok dari situ. Jadi kalau misalnya apakah kolesterol juga penyebabnya kemungkinan besar tidak sih untuk nyeri sendi itu kemungkinan besar bukan dari kolesterolnya, tapi bisa dari hal yang lain atau termasuk asam urat ya. Seperti itu. Mungkin itu, Mbak Hanif. Oke, terima kasih Pak Dendi. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Dendi, waalaikumsalam. Memungkinkan tidak seseorang yang hipotensi mengalami gejala kolesterol tinggi? Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallah khair. Masya Allah Jakin, soalnya susah banget. Esok ini Jaki jadi Jaki itu setiap minggu itu ngerjain saya dengan mepet-mepet tema itu kan. Nah sekarang saya dikerjain lagi dengan itunya. Oke, Jaki, normalnya tidak ya. Normalnya pada saat hipotensi itu kemungkinan kolesterol dia tidak tinggi seperti itu. Itu di contoh-contoh khusus. Namun tadi kita balik tadi dari presentasi tadi ada penyakit lain yang mungkin menjadi sebab dia kolesterolnya menjadi tinggi seperti itu. Jadi ada kemungkinan dia hipotensi tapi karena penyakitnya menyebabkan kolesterolnya menjadi tinggi. Seperti itu sih. Itu dia. Jadi kalau normalnya tidak ya, tapi kalau misalnya kondisi-kondisi khusus dia punya penyakit khusus seperti itu bisa terjadi. Itu Mas Aki. Oke. Wa iyyakum jazakallahu khair. Oke, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Ya. Semoga bisa terjawab ya, Mas. Iya, amin. Kalau kurang besok kita ngobrol. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Brahmo. Oke. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau sudah terkena kolesterol yang berakibat penyempitan pembuluh darah, menyebabkan tekanan darah tinggi. Dan biasanya ada penyakit lainnya yaitu asam urat. Nah, dari penyakit ini semua, mana yang lebih baik untuk diobati dan diterapi? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Brahmo ya. Jadi yang langkah awal adalah terapinya ya, langkah awal adalah bekam. Silakan berbekam. Itu akan mengeluarkan LDL, kemudian mengeluarkan si asam urat juga seperti itu. Dan biasanya terjadi pengentalan darah ya. Nah, itu juga dia bisa mengatasi si pengentalan darahnya itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah bekam. Bekamnya di mana titik-titiknya? Bekam sunnah. Lakukan di titik bekam sunnah. Seperti itu. Kemudian setelah itu tahap kedua adalah kolesterol. Jadi lakukan treatment kolesterol dulu. Baru kemudian treatment asam urat. Karena apa? Apabila si dinding selnya, si dinding pembuluh darah itu sudah tertumpuk plak, maka plak itulah yang sebenarnya membuat si asam urat menjadi tidak bisa bergerak dengan baik ya, dengan lancar, pembuluh darah macam-macam seperti itu. Jadi yang pertama kolesterol, kemudian baru bisa dilakukan dengan asam uratnya. Nah, kalau dengan metode GIF itu bisa dilakukan secara bersamaan, alhamdulillahnya. Jadi bisa Pak
Pak Brahmo bisa menggunakan nail terapi gitu kan, dan juga bisa menggunakan peta jari dengan melakukan optimalisasi di liver, lambung, kemudian di ginjal. Dan juga kalau karena ini sudah terjadi penumpukan seperti ini, berikan energi wind hijau ya, warna hijau di jantung, agar apa? Agar dia bisa lebih apa ya, mengurangi si plak-plaknya itu dan tumpukan-tumpukan yang terjadi baik dari tumpukan kolesterol maupun tumpukan si asam urat. Seperti itu. Itu semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dendi. Semoga terjawab ya Pak Brahmo. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Umi Kuntari. Makanan apa Pak yang harus dibatasi agar kolesterolnya aman di tubuh kita dan tidak menyeramkan? Kron. Oke, Afan. Jadi makanan yang memang harus dibatasi adalah makanan tinggi lemak, seperti itu. Jadi segala produk hewani yang lemaknya tinggi, maka itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian goreng-gorengan, karena menggoreng itu dengan minyak ya, seperti itu, akhirnya dia bisa menyebabkan minyak jenuh itu tadi. Kalau apabila kita konsumsi, maka itu juga bermasalah di peredaran darah, di pembuluh darah kita, seperti itu. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian perbanyak, nah tadi juga untuk jawaban Pak Brahmo ya, untuk yang konsumsinya itu perbanyak sayuran dan buah. Karena apa? Dia membuat nitric oxide. Itu dia akan mengelupas si plak-plak yang ada di pembuluh darah. Oh ya, sebagai tambahan juga tadi, bekam juga ternyata selain mengeluarkan si LDL-nya, kemudian mengeluarkan asam urat, kemudian juga membantu darah tidak kental, ternyata bekam memaksa tubuh kita untuk mengeluarkan nitric oxide, di mana nitric oxide itu melebarkan pembuluh darah sehingga plak-plak yang menempel itu bisa tergerus oleh darah dan bisa uh, kita keluarkan seperti itu dan dikirim ke hati ya, sehingga dilepaskan oleh si hati, dibuang oleh hati itu. Oke, mungkin itu jawabannya, insya Allah. Masya Allah, terima kasih ya Pak Dendi atas jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Saya juga mana? Punten Pak Dendi, untuk terapi giftnya, adakah waktu paling afdolnya apa pagi atau malam? Dan tintanya kalau buat sholat bagaimana? Terima kasih. Di tengah nih, semangat amat ini kayaknya. Oke, Pak Brahmo ditenangin tuh. Pak Bramo jari tengahnya udah diwarnain, tambah titik. Bingung. Oke. Ini kesian. Ya Allah, siap tempur kayaknya, Bang. Oke, Hanif lanjut chat yang tadi ini. Hanif kesian loh. Ini. Ini lanjut pertanyaan terakhir apa, Hanif? Yang mau Japri ya. Oke, maaf Pak, tadi jaringannya nggak stabil. Itu di belakang ada jinnya, tolong disingkirin dulu jinnya. Ya, halo tes. Oke. Pak, kedengeran nggak suara Hanif? Kedengeran. Oke, pertanyaan terakhir ya. Punten Pak Dendi, untuk terapi giftnya, adakah waktu paling afdolnya apa pagi atau malam? Dan tintanya kalau buat sholat bagaimana? Terima kasih. Oke. Jadi kita bahas satu nih. Kalau misalnya waktu afdolnya, kalau kita menggunakan warna, maka waktu afdolnya adalah ada cahaya. Karena sebetulnya sejatinya adalah ya, terapi warna itu adalah terapi cahaya. Itu dia. Energi dari cahaya itulah yang kita manfaatkan.
Jadi selagi itu masih ada cahaya, maka silahkan gunakan pewarnaan. Namun apabila waktu tidur itu kan tidak ada pencahayaan, maka efektif si biji. Gunakan terapi biji pada saat tidak ada cahaya atau pada saat tidur. Jadi maka tadi di terapi biji saya pesan adalah pasang di sebelum tidur, kemudian lepas pada saat sudah bangun tidur. Oke, kemudian kalau misalnya magnet, gunakan magnet itu waktunya 1 jam, maksimal 2 jam. Itu kalau yang kita pakai magnet spin atau magnet tube ya, itu lakukan pagi hari dan di malam hari. Nah itu efektif untuk apa? Untuk melakukan terapi di waktu-waktu tersebut untuk menggunakan magnet ya. Jangka waktunya 1 jam, pagi 1 jam malam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, nah, tintanya kalau buat sholat bagaimana? Oke, ya insya Allah sih apa namanya tidak ada yang berbahaya dari tinta yang kita buat ya seperti itu. Jadi insya Allah sih itu halal. Jadi untuk sholat pun tidak apa-apa. Cuman kan pada saat dia base-nya adalah kita buat base-nya dari air sehingga pada saat kita berwudu maka dia uh, pudar biasanya seperti itu. Jadi tidak berbahaya dan tidak menghalangi kulit seperti itu. Apalagi dan juga hindari alkoholnya karena itu tadi bisa bisa melakukan iritasi juga dengan kehalalannya juga seperti apa itu wallahu alam karena debatable ya di antara para ulama tentang itu entah seperti minyak wangi yang beralkohol lah itu dia itu mungkin Mani. Baik, terima kasih Pak Dendi atas jawabannya. Semoga bisa memuaskan ya untuk Pak Insyaallah. Al-Miftah. Alhamdulillah jam sudah menunjukkan pukul 9 ya. Dan materi juga sudah habis, pertanyaan juga sudah selesai. Sebelum kita tutup, saya akan berbagi info dulu untuk pelatihan di hari Sabtu depan, Sabtu dan Ahad depan ya. Untuk hari Sabtu itu jadwalnya ada bekam holistik langsung praktik untuk pelatihan lanjutan ya, pelatihan lanjutan dari minggu yang kemarin. Ini di tanggal 3 Desember 2022 bersama Pak Hardianto Sabarudin. Tempatnya di GMI ya, di Ruko Green Center. Nah, untuk fasilitas dan sebagainya boleh ditanyakan langsung ke adminnya ya. Dan untuk hari Ahad ini ada pelatihan peta jari ya. Solusi penyakit asam urat dengan akurat. Bersama Pak Dendi Ardiananto. Tempatnya sama ya, di Ruko GMI. Di hari Ahad tanggal 4 Desember 2022 mulai jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita dan semoga kita bisa mengamalkannya ya. Insyaallah. Amin. Oke, terima kasih. Saya sebagai host mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin banyak ya kesalahannya. Oke. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khair. khair.